Halo sahabat, salam jumpa, salam sehat. Marilah kita awali seluruh aktivitas sepanjang hari ini dengan doa yang didasarkan pada bacaan hari ini. Doa pagi, Kamis 17 Juli 2025, hari biasa pekan 15. Datanglah kepadaku kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, Engkau menunjuk kepada masa lampau, bahwa Engkau telah pernah mengadakan perjanjian dengan leluhur, dan bahwa Engkau yang mengarahkan langkah-langkah hidup mereka di masa lampau diingatkan kembali. Diingatkan bahwa Israel tetap akan menjadi bangsa pilihan-Mu, bahwa Kanaan tempat kediaman mereka dilambangkan oleh Gua Mamre dan makam Abraham. Tanda perjanjian, sunat, kiranya sudah dilupakan, tetapi Engkau akan mengadakan perjanjian lagi dengan seluruh bangsa yang akan terjadi di Gunung Sinai. Engkau mendengar tangis dan seruan umat-Mu. Engkau datang untuk membebaskan dan memimpin umat keluar dari Mesir. Israel tetap milik pusakamu, dan Engkau ingin membangkitkan nabi besar dari antara mereka. Untuk itu Engkau memilih dan memanggil Musa yang sejak semula sudah dibentuk dan dipersiapkan. Bapa, beban berat dan hukum Taurat menjadi lain di masa Yesus. Orang bisa ditekan dengan peraturan banyak dan rumit, diterapkan dari luar secara paksa, tanpa penjelasan dan pengertian, tanpa keyakinan, melulu rutin dari zaman dulu. Peraturan menjadi beban yang dirasa berat, tidak memberi gairah, dan tidak mendewasakan. Dengan semboyan yang dulu baik bagi kami, tetap baik sekarang juga bagi kamu. Paham tradisional, usang, tidak lagi dibuktikan dengan pandangan baru yang lebih segar, dirasa sebagai kuk yang membelenggu leher dan tengkuk, menyesakkan nafas. Yesus bisa mengubah, juga untuk masa sekarang, lewat pembaruan dalam gerejanya sejak Konsili Vatikan II, dengan pembaruan yang harus disesuaikan dengan garis konsili, sesuai pandangan ilmu manusia modern untuk memimpin tarekat di zaman modern dan membentuk anggota-anggotanya bagi zaman nanti. Bapa, lemah lembut dan rendah hati tidak mematikan. Yesus tidak melarang para murid berbicara. Ia tidak menanggapi pertanyaan, pemikiran, bahkan kepicikan mereka secara sinis. Ia penuh pengertian, mau memberi penjelasan, mengajak berdialog, dan memberi contoh sikap lemah lembut dan rendah hati. Dengan sabar hidup bersama, menunggui dan mengajar para murid yang lamban pengertiannya. Ia melayani sampai membasuh kaki mereka. Dengan contoh tindakan dan pengorbanan lemah lembut, hati Yesus menjadi kenyataan yang benar-benar dilakukan secara utuh, menyeluruh, meyakinkan. Ia tidak menyuruh, memaksa orang lain untuk rendah hati, sedang ia sendiri pegang kuasa. Ia sungguh pemimpin yang bisa menjadi yang terakhir dan terkecil. Ini ajaran kepemimpinan yang melegakan, karena ada contoh, ada bukti diberikan dalam pengalaman hidup bersama, dalam teladan segala kepemimpinan. Bapa Maha Pengasih, melalui sabdamu yang menjelma menjadi manusia, Engkau selalu ada untuk kami. Ajarilah kami agar selalu mengimani dan mengandalkan Putramu dalam suka duka hidup kami. Sebab Dialah Putramu, Tuhan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan selama-lamanya. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa
memberkati saudari-saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.